Ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada musik kali ini, kami selaku tim pro menyetujui adanya musik pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih memperhatikan menyejahterakan masyarakat lokal, bukan saja keuntungan ekonomi. Pada musik kali ini, saya ada 3 variabel yang saya garis bawahi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur pariwisata. Pembangunan infrastruktur pariwisata berarti kegiatan untuk pemberian fasilitas yang lebih baik dan juga memadai, seperti adanya toilet, wahana, area makan, dan lain sebagainya. Hal itu tentunya membutuhkan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dan variabel yang kedua, saya garis bawahi menyejahterakan masyarakat. Dapat dikatakan usaha untuk menguntungkan dan memelihara masyarakat. Dengan begitu, penyejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian lapangan pekerjaan dan mengasah keterampilan. Kemudian pada variabel ketiga, yaitu keuntungan ekonomi. Jika kita berbicara keuntungan ekonomi pada sektor usaha atau pariwisata, biasanya akan lebih mengarah pada pemilik suatu usaha. Maka dari itu dapat dihubungkan bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mengapa? Dikarenakan membutuhkan tenaga kerja yang dapat diambil dari masyarakat setempat. Mahatma Gandhi pernah berkata, jangan pernah melupakan mereka yang tinggal di tanah yang kita bangun. Dengan pengembangan infrastruktur dapat menambahnya value pada sebuah pariwisata. Dengan hal itu akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti adanya perdagangan, UMKM di pariwisata tersebut. Sudah kita jumpai seperti Raffi Ahmad sendiri, yang mana ia sangat mendukung adanya UMKM yang kemarin baru saja datang di Singosari, dan itu bisa dikatakan sangat mendukung adanya perekonomian masyarakat setempat, dan juga akan memunculkan pengrajin-pengrajin seperti pengrajin batik, pengrajin papan nama, pengrajin bandol, dan lain sebagainya. Nah, pada musim kali ini banyak di Indonesia pariwisata itu masih kurang memfokuskan pada keuntungan daripada penyejahteraan ekonomi, dikarenakan kurangnya perhatian pada tenaga masyarakat itu sendiri. Maka dari itu diperlukan pembangunan infrastruktur yang lebih memfokuskan pada masyarakat itu sendiri. Dan mekanisme yang kami tawarkan, yang pertama, adanya pembangunan infrastruktur toko batik mungkin pada setiap pariwisata yang ada. Misalnya di sebuah pantai, kita dapat membangun toko batik, di mana batik itu merupakan suatu hal warisan budaya yang sangat besar di Indonesia. Dengan adanya toko batik tersebut, pastinya akan menumbuhkan dan mengenalkan batik itu sendiri ke mancanegara. Dan yang kedua, kita dapat mengkoordinirkan masyarakat yang memiliki skill tersebut. Yang pertama, mungkin UMKM-nya. Yang kedua, yaitu pengrajin-pengrajin. Yang ketiga, kita dapat lebih memperdayakan masyarakat dengan kursus-kursus yang berhubungan dengan pariwisata. Mungkin pada pariwisata gunung, pemilik pariwisata itu dapat memfokuskan memberikan kursus pada masyarakat sekitar untuk menyambut tamu, untuk mengkoordinir tiket-tiket yang diberikan, dan juga barang-barang bawaan. Dan itu pastinya perlunya pelatihan, sehingga harus adanya mekanisme pemberdayaan masyarakat tersebut. Saudaraku, di Labuan Bajo sendiri kemiskinan itu masih relatif tinggi dengan 17% penduduk presentase kemiskinan. Padahal Labuan Bajo itu sendiri merupakan wisata yang terkenal di Indonesia. Dan mengapa masih banyaknya tingkat kemiskinan di sekitar pariwisata itu? Dikarenakan kurangnya pemberdayaan untuk masyarakat itu dan memanfaatkan pariwisata agar dikelola oleh masyarakat setempat. Dan saudara, bagaimana pertanggungjawaban saudara jika lebih mementingkan keuntungan ekonomi saja? Dengan dampak yang ditimbulkan, pertama, akan berpengaruh pada kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tahun 2024 masih ada 25,22 juta orang yang terjerat dalam kemiskinan.
Dan kemudian hal itu pastinya akan mengarah pada pendidikan seorang itu sendiri. Dengan tingkat kemiskinan yang rendah, maka seseorang tidak dapat berpendidikan yang baik, dan itu pastinya akan meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia. Maka dari itu, bagaimana Indonesia dapat menuju ke Indonesia Emas 2045 jika SDM-nya sendiri tidak diperbaharui? Kemudian yang kedua, tidak akan menumbuhkan skill-skill yang ada masyarakat dengan tidak memanfaatkan masyarakat, dengan tidak memanfaatkan pariwisata sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Tentunya masyarakat itu sendiri tidak akan mengembangkan skill yang ia punya. Mungkin ia bisa berjualan barang-barang yang menjadi autentik di pariwisata tersebut. Mungkin dia juga tidak bisa mengembangkan skill-skill yang lain. Maka dari itu diperlukan penyejahteraan dalam pembangunan infrastruktur pada sebuah pariwisata. Sekian dari kami, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara satu dari tim kontrak. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Selamat sore, Dewan Juri terhormat. Izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi dan membantah argumen dari tim lawan. Dewan Juri terhormat, di sini saya akan membantah daripada argumen yang disampaikan. Yang pertama, apakah lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari ketika kita membangun sebuah pariwisata sepadan dengan kerusakan lingkungan tersebut akan mendapatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar jika dihasilkan dengan lapangan pekerjaan yang ditimbulkan. Yang kedua, apakah UMKM yang ada di sekitar pariwisata sejahtera? Apa dasarnya? Apa buktinya? Dan kalau ada, dari mana sumbernya? Yang ketiga, ketika suatu perusahaan membangun tempat pariwisata, apakah dan memberikan sebuah kursus secara cuma-cuma, apakah suatu perusahaan ingin memberikan kursus secara cuma-cuma tanpa adanya timbal balik? Karena menurut prinsip ekonomi tersebut tidak akan jalan karena tidak adanya sistem bolak balik, dan dimana hal tersebut akan saling menguntungkan satu sama lain. Tapi ini mungkin saja tidak berkenan kepada salah satu pihak. Yang selanjutnya, kemiskinan bukan berarti pengangguran, Dewan Juri yang terhormat. Kemiskinan artinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Artinya yang diucapkan dalam pro tadi bukan pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan itu memang berkaitan erat, tetapi itu memiliki perbedaan arti yang mendasar, Dewan Juri. Oke, mari kita masuk ke dalam argumentasi saya, Dewan Juri. Keuntungan ekonomi menjadi pemicu pembangunan yang lebih luas. Yang saya sudah katakan tadi di awal, bahwasanya ketika kita membangun suatu pariwisata, otomatis kita akan memberikan atau ingin berinovasi lebih lanjut untuk keberlangsungan akan pariwisata tersebut. Ketika kita ingin membangun lebih luas lagi, otomatis dampak yang ditimbulkan daripada kerusakan lingkungan juga semakin besar. Apakah hal tersebut selaras? Apakah hal tersebut bertolak lurus dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh tempat pariwisata? Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, keuntungan ekonomi tidak selalu berdampak langsung kepada masyarakat lokal. Ketika suatu perusahaan membangun sebuah tempat pariwisata, hal tersebut pertama akan dikelola oleh staf-staf dari perusahaan tersebut. Apakah staf-staf tersebut bisa dikelola oleh masyarakat lokal? Tentu saja tidak, karena perusahaan lokal memiliki standar atau SOP-nya sendiri. Sehingga Dewan Juri terhormat, ketika kita membangun tempat pariwisata, otomatis kita ingin memilih karyawan-karyawan terbaik, ingin memilih tempat-tempat atau orang-orang yang terbaik untuk membangun tempat pariwisata kita. Yang selanjutnya, Dewan Juri, pariwisata bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Apa hal tersebut bisa terjadi? Jika hanya pembangunan fokus pada keuntungan ekonomi, maka ada risiko meningkatnya kesejahteraan sosial. Masyarakat lokal tidak memiliki keterampilan dan bekal skill untuk terlibat dalam industri. Ketika kita bermukim di suatu tempat pariwisata, hal tersebut otomatis kita mendorong untuk ingin berjualan di tempat tersebut. Tetapi apakah kita bisa berinovasi dengan berjualan tersebut? Apakah kita bisa melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang semakin lama semakin cepat? Hal tersebut akan kami lakukan, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita hidup di suatu tempat pariwisata, otomatis akan serba naik, mau itu
dan lain-lain. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, ketika sebuah daerah berkembang pesat karena wisata, harga dan lain-lain itu akan naik, hal tersebut akan menyebabkan yang namanya kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan keinginannya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat ini tidak sangat relevan dan tidak sangat garis lurus dengan apa yang kami sampaikan. Yang selanjutnya Dewan Juri, pekerjaan di industri tidak menjamin pekerjaan di pariwisata tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Apa buktinya kalau warga-warga yang sekitaran pariwisata bisa sejahtera? Banyak pekerjaan di pariwisata itu tidak memiliki yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena mereka digaji dengan upah minim. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pariwisata tersebut seolah-olah ingin berrelasi kepada masyarakat untuk membangun tempat-tempat wisatanya agar desa mereka maju. Tetapi pada kenyataannya secara implisit mereka hanya membangun permasalahan yang sedang terjadi seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, kesulitan bagi mereka untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali pungli-pungli yang ada di sekitar daerah tempat pariwisata. Contoh yang ada di pantai-pantai di Jawa Tengah, di dasar tersebut sangat merugikan bagi warga lokal yang berjualan di tempat sekitaran situ dan juga bagi tempat pariwisata, dan juga akan mendiagnosis tempat wisata tersebut dan daerah tersebut menjadi jelek. Dan Dewan Juri terhormat, kita akan memberikan contohnya daripada kesenjangan sosial yang terjadi. Mari kita tidak jauh-jauh di Pandaan, terutama ada di Taman Dayu. Kita lihat pada saat Dewan Juri terhormat, kita melihat ke atas daripada Taman Dayu, maka kita akan melihat rumah-rumah mewah, villa-villa mewah, perumahan-perumahan mewah, dan restoran-restoran yang mewah. Tetapi Dewan Juri terhormat, mari kita melimpir ke daerah sekitaran Taman Dayu. Apa yang terjadi? Yang pertama, banyaknya orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, mereka banyak mengontrak karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk membeli rumah dikarenakan harga tanah per meternya dan harga bangun sudah naik. Dewan Juri terhormat, sehingga Dewan Juri terhormat secara tegas dan sadar kami menolak posisi ini. Saya bagian dari kontra mengucapkan terima kasih. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara dua dari tim Pro. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sebagai pembicara kedua dari Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, timekeeper sekaligus moderator yang saya banggakan, dan juga kolega lawan yang sudah memberikan argumennya dengan sangat baik. Sebelumnya, saya di sini akan memberikan bantahan-bantahan terhadap apa yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Yang mana bantahan pertama saya adalah mengenai lapangan pekerjaan yang sepadan dengan kerusakan lingkungan. Nah, kalau menurut kami, lapangan pekerjaan itu kan memang tentunya lapangan di industri pariwisata nih utamanya. Itu kan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lainnya. Tapi pada dasarnya dengan adanya mekanisme kami, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat, hal itu juga dapat diatasi. Karena apa? Kerusakan lingkungan itu bisa diatasi dengan kitanya yang membuat tempat pariwisata itu lebih berkelanjutan dengan penanaman tanaman. Hal itu kan juga dapat mengurangi polusi-polusi CO yang lainnya. Kemudian kita juga sebagai generasi muda harusnya dapat membuat inovasi-inovasi baru yang mana dapat mengurangi dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Kemudian bantahan yang kedua adalah mengenai perusahaan apakah mau membiayai pemberdayaan itu sendiri. Tentunya apabila sudah ada regulasi dari perusahaan dan juga pihak warga masyarakatnya itu sendiri, maka pada dasarnya pasti perusahaan akan mau. Karena apa? Kalau sudah ada regulasi, maka perusahaan itu pasti akan selalu bekerja sama dengan masyarakat setempat.
infrastruktur kos-kosan. dan pemasaran melalui Iya, media sosial solusinya tuh cuma agar buat apa? sehari kan, Agar Mbak. Soalnya itu solusinya jauh. semakin ramai sehingga upah juga tidak akan menjadi upah minimum lagi, melainkan sudah bisa interupsi di dalam. Kemudian mengenai pungli, Sadar kayaknya, Ber. itu juga bisa diatasi dengan adanya regulasi yang mana juga dulu memang sudah ada, tapi pada dasarnya sekarang sudah semakin berkurang. Selanjutnya saya akan melanjutkan argumentasi untuk melanjutkan argumentasi penguat dari tim pro, yaitu yang pertama adalah pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih memperhatikan masyarakat lokal karena mereka adalah pemilik sah, sekali lagi pemilik sah, dan juga punya interupsi di bawah karena penjaga destinasi wisata. Misalnya di desa Panglipuran Bali, keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur pariwisata telah menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan tentunya hal itu juga menguntungkan bagi masyarakat setempat. Kemudian sebaliknya di beberapa daerah destinasi wisata seperti Labuan Bajo, pembangunan infrastruktur yang hanya berfokus kepada keuntungan ekonomi saja telah menyebabkan ketimpangan sosial. Interupsi beda-beda. Anda tadi mengatakan bahwasanya ketika kita bisa membuat di suatu daerah harusnya kita dari situ membangun suatu kos-kosan. Nah, bagaimana bisa untuk membuat kos-kosan atau perhotelan untuk mereka beli rumah saja tidak mampu. Bagaimana kita bisa untuk membeli atau membuat kos-kosan itu saja. Terima kasih. Gila, jeli banget ya. Adanya pemberdayaan, juga adanya regulasi dan juga bantuan dari pemerintah. Yang mana pemerintah itu juga bisa mengadakan subsidi dan juga lain sebagainya. Yang mana hal itu juga dapat membantu UMKM yang ada di sekitar itu. Selanjutnya adalah argumentasi dari saya sendiri, yaitu mengenai Labuan Bajo itu tadi sendiri. Itu bisa diterima? Itu artinya Anda tidak menunjukkan bahwasanya tersebut perekonomian terjadi itu bukan berpusat pada masyarakat sekitar, tetapi adanya pihak-pihak lain yang dapat menguntungkan. Tapi secara langsung Anda menyatakan bahwasanya tersebut bisa menguntungkan masyarakat. Pada dasarnya dan pada kenyataannya tidak sama sekali. Terima kasih. Selain itu juga adanya pembaharuan infrastruktur yang terjadi akibat adanya masih ini, sehingga hal itu juga tentunya akan terus memberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian saya melanjutkan argumen saya mengenai Labuan Bajo yang sudah terbuka 2 kali, yaitu Labuan Bajo itu berfokus kepada keuntungan ekonomi dari pengelolanya saja, yang mana telah menyebabkan ketimpangan sosial dan juga kerusakan lingkungan. Hal itu dapat dibuktikan melalui penelitian oleh Vincencio pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa Labuan Bajo itu masih terdapat 17% warga penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu hal itu dapat kita lanjutkan? Tidak dong. Maka nasib 17 orang itu bagaimana? Mau diterlantarkan seperti aja, jadi gelandangan seperti orang-orang yang saya lihat saat saya menuju ke UMM tadi pagi masih ada banyak orang-orang yang ada di depan rumah-rumah masih belum ada dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, oh iya, baik. Demikian argumentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dengan demikian, saya tetap mendukung adanya MOS kali ini yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih memperhatikan masyarakat lokal, bukan hanya keuntungan ekonomi saja. Sekian, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara 2 dari tim kontra. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya sebagai pembicara kedua. Saya akan membidas, yang pertama saya akan membidas apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari Impro. Yang pertama dua juri, mereka membahas bahwasannya banyak masyarakat ini, mereka membahas bahwasanya masyarakat ini tuh banyak yang sudah peduli terkait dengan kebersihan lingkungan. Padahal nyatanya, dua juri yang terhormat, banyak sekali masyarakat ini itu yang masih belum melek terhadap kebersihan lingkungan yang ada di sekitar mereka, sehingga apa yang beliau katakan itu tidak dapat dijustifikasi sama sekali. Lalu dengan juga yang terhormat, mereka bilang bahwasannya mereka akan melakukan pemberdayaan masyarakat. Lalu kalau apabila kita melihat dari status quo saat ini, di mana sumber daya manusianya pun sulit sekali untuk apabila kita di dunia nyata ingin melaksanakannya, lalu bagaimana caranya ataupun mekanisme yang akan mereka berikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dan juga sesuai zaman, maka apabila mereka bilang bahwasanya wisata ini tuh dibuat mengikuti zaman. Dewan juri, apabila sudah tidak zaman, apakah itu akan terbengkalai? Apakah pariwisata tersebut itu tidak akan digunakan lagi? Maka untuk apa mereka mengatakan hal tersebut? Itu sangat tidak relevan sekali. Dan juga mereka bilang bahwasannya sektor
dapat dibantu dengan subsidi dari pemerintah. Dewan juri, bukankah mereka akhirnya setuju dengan kita tentang bagaimana perekonomian ini tuh harusnya diuntungkan daripada masyarakat itu sendiri, daripada bagaimana kesejahteraan masyarakat? Padahal perlu kita ketahui bahwasannya kesejahteraan suatu negara itu juga akan mempengaruhi kesejahteraan rakyatnya juga. Lalu Dewan juri masuk ke Apa? argumen saya bahwasannya Ingat kejeliannya merah. bayangkan saja ketika pembangunan infrastruktur pariwisata lebih menitik beratkan pada keuntungan ekonomi, maka pertumbuhan sektor pariwisata tersebut pun akan lebih cepat dan juga dengan berdampak luas. Lalu, pariwisata adalah salah satu sektor yang terbesar dalam perekonomian dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Dan juga pembangunan infrastruktur ini pun akan juga mengutamakan keuntungan ekonomi, dan juga pertumbuhan ini akan semakin signifikan. Jadi dengan adanya kita melihat keuntungan ekonomi yang ada ini, maka itu juga akan mensejahterakan masyarakat juga. Jadi mengapa kita harus fokus ke kesejahteraan masyarakat saja ketika kita dapat langsung dua sekaligus dengan kesejahteraan masyarakat ini pun dapat, dan juga keuntungan ekonominya itu dapat juga. Lalu Dewan juri, status quo saat ini menyebutkan bahwasannya kita lihat di Pulau Bali saat ini penghasilan pariwisata di Bali itu mencapai 75 triliun yang juga menguntungkan ekonomi di Indonesia. Kita lihat saja masyarakat di Bali dan sekitarnya itu apakah mereka tidak sejahtera? Kita lihat keadaan di sekitar masyarakatnya saja, kita lihat sendiri. Dan juga ketika kita lihat masyarakatnya sudah sejahtera, lalu mengapa kita harus mengkhawatirkan kesejahteraan masyarakat, padahal kesejahteraan mereka juga sudah terjaga dan juga keuntungan ekonominya pun terjaga. Sehingga dari sini dapat kami simpulkan bahwasannya mosi ini sebenarnya tidak urgent. Maka dari itu seharusnya kita dapat mementingkan keuntungan ekonomi untuk akhirnya kita pun dapat menguntungkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Lalu ekonomi seharusnya lebih diperhatikan karena berpengaruh untuk perekonomian negara kita sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ketika suatu negara ini sejahtera, harus mempedulikan kesejahteraan untuk masyarakatnya pun ikut sejahtera pula. Itu tempat-tempat Lalu apa solusi yang akan kita berikan? Lalu selanjutnya argumen saya lagi bahwasannya akan ada kesenjangan ekonomi di daerah wisata dan juga di daerah pariwisata, sehingga seharusnya solusi yang dapat kita tawarkan untuk hal tersebut dihambat adalah redistribusi pendapatan, di mana pemerintah kayak DKI pajak terkait dengan dodolane kan sehingga manfaat ekonomi tidak hanya berpusat pada misalnya Evangelie iso lho. Mereka memiliki pariwisata, sehingga semua daerah pun yang tidak memiliki pariwisata pun dapat merasakan hal tersebut, sehingga semua rakyat Indonesia sejahtera dan pemerintah pun mendapatkan keuntungan ekonominya. Dan juga pemerintah yang kuat mampu mensejahterakan masyarakat tanpa mengesampingkan keuntungan ekonomi. Terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara 3 dari tim Pro. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Sorry. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada Dewan Juri yang terhormat serta timekeeper serta panitia yang saya hormati serta kolegalawan yang saya kasih. Singkatnya seluruh hadirin yang hadir pada acara kali ini. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim afirmatif sungguh sangat tetap teguh pendirian pada mosi kali ini yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih diperkuat untuk kesejahteraan masyarakat lokal, bukan dari sektor ekonomi. Yang pertama, saya akan membina sekaligus memperkuat argumen dari tim afirmatif. Dan dari yang pertama, Anda mengatakan bahwa kemajuan bahwa di pariwisata tersebut masih terdapat kerusakan lingkungan, yang mana hal tersebut disebabkan oleh SDM yang rendah. Nah, itu sejalan dengan mekanisme yang kita tawarkan. Itu membuktikan bahwa Anda itu berarti setuju atas mosi yang kami perdebatkan pada malam hari ini, yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Nah,
kami juga menjelaskan seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara 1 dan 2, yang mana pemberdayaan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pendekatan yang lebih inklusif, dengan pendekatan yang lebih erat lagi untuk masyarakat lokal. Bayangkan saja jika ada suatu pariwisata yang tidak memperdulikan masyarakat lokalnya, apakah itu dapat menjamin bahwa SDM, bahwa kerusakan lingkungan itu tidak dapat terjadi? Bagaimana Anda dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut? Seperti yang kita tahu bahwa SDM yang rendah ini dapat kita atasi dengan adanya edukasi, dengan adanya pemberdayaan, dengan adanya kita sebagai seperti lembaga pemerintah yang memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, bukan malah meninggalkannya. Oleh karena itu, kami tetap teguh pada pendirian kami yang menyatakan bahwa pada mosi kali ini yang mana pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih memperhatikan masyarakat lokal bukan saja dari sektor ekonomi. Dan yang kedua, Anda menjelaskan mengenai bagaimana kemajuan pariwisata, infrastruktur pariwisata tersebut jika memiliki kebaruan-kebaruan. Apakah kebaruan yang kemarin yang sudah tidak tren itu ditinggalkan? Sungguh itu Anda juga tidak memahami atas mosi yang kita perdebatkan kali ini. Yang mana? Oleh karena itu, dengan adanya mosi ini kita terus melakukan pemberdayaan baru. Kita harus melakukan pembaharuan baru, yang mana infrastruktur yang telah tidak tren lagi, tidak relevan lagi, itu dapat memiliki kebaruan lain yang dapat memanfaatkan, dapat mensejahterakan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, Anda menyinggung masalah subsidi yang diberlakukan oleh pemerintah. Saya tanya kembali, subsidi itu gunanya untuk apa? Jika bukan untuk menyejahterakan rakyat, jika bukan untuk memecahkan masalah ekonomi. Subsidi itu adalah suatu tindakan pemerintah untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Anda bayangkan saja, jika ada suatu pariwisata yang tidak memperdulikan masyarakat lokalnya, tidak memperdulikan budaya yang ada pada mereka, apakah Anda dapat menjamin bahwa pariwisata tersebut akan bertahan lama? Apakah tidak akan menimbulkan konflik-konflik baru antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang seperti turis yang selalu berantakan pada pariwisata tersebut? Dan bidang selanjutnya mengenai sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor terbesar di Indonesia. Hal itu sungguh sangat salah dan menyalahi argumen yang telah kami paparkan. Seperti yang Anda tahu, sektor di Indonesia itu tidak hanya berasal dari pariwisata saja, namun banyak sektor-sektor lain yang lebih urgensi, yang lebih kompeten, dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sektor terbesar di Indonesia bukanlah sektor struktural atau utama. Bayangkan saja jika pariwisata menjadi sektor yang utama di masyarakat, sektor utama yang ada di Indonesia. Bayangkan apa Anda bayangkan jika ada pandemi lagi, sektor pariwisata sudah jelas tutup. Oleh karena itu adanya pembangunan infrastruktur yang lebih memperdayakan masyarakat sosial, masyarakat setempat, yang mana hal tersebut dapat menumbuhkan rasa mengurangi konflik yang itu dapat menghancurkan pariwisata itu sendiri. Seperti yang telah melanjutkan dari argumen saya mengenai, saya menegaskan kembali atas argumen yang telah kami paparkan mengenai mekanisme yang kami tawarkan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di masyarakat setempat di pariwisata tersebut. Seperti yang Anda tahu, Labuan Bajo sendiri yang tadi telah dijelaskan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 itu masih tinggi angka kemiskinannya. Hal tersebut dikarenakan apa? Karena dikarenakan infrastruktur yang ada pada pariwisata tersebut hanya mengandalkan, hanya menguntungkan dari sektor perekonomian saja, tidak memperdayakan masyarakat setempat. Hal itu telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur dengan tidak memperdulikan masyarakat sosial, masyarakat setempat, justru malah menjerumuskan pariwisata itu sendiri dan justru malah menimbulkan kesenjangan sosial yang lain. Itu hanya satu dari sekian ribu banyak pariwisata Indonesia. Apakah tim Anda tidak pernah berpikir bagaimana dampak yang dari pariwisata yang lain?
mengingat adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, khususnya dari pasal Undang-Undang tahun 2009 pasal 5. pembangunan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dulu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari undang-undang ini saja sudah sangat jelas Tidak bahwa bisa, Bu, untuk ini, Bu. membangun infrastruktur untuk menjaga lingkungan sekitar pariwisata dibutuhkan upaya dan peran masyarakat setempat untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Maka saya bertanya kembali, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan atas dampak-dampak sosial, dampak-dampak kesenjangan ekonomi tersebut mengenai pariwisata yang hanya memikirkan sektor ekonomi saja tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terima kasih. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara 3 dari tim kontra. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas dewan juri yang terhormat, rekan saya dan rekan sepemikiran kami. Terima kasih kepada keseluruhannya. Saya sebagai pembicara ketiga akan memperkuat argumentasi kami dalam mosi hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur pariwisata harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan memperhatikan keuntungan ekonomi. Dewan juri yang terhormat, bagaimana masyarakat merasa sejahtera jika kita mengesampingkan keuntungan ekonomi? Bagaimana pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat tanpa adanya prioritasan keuntungan ekonomi? Kami telah menyebutkan bahwa mosi ini kami ingin bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Karena apa? Jika kami lebih mementingkan keuntungan ekonomi, bahwa secara tidak langsung kami akan mesejahterakan masyarakat lokal. Namun pembicara dari tim lawan mengatakan bahwa jika kita sejahtera mereka akan merasakan Mereka public speaking-nya tertata, tapi kalau misalnya kontra kan pasti kayak memprioritaskan masyarakat lokal yang tidak kompeten dalam hal pariwisata. Soalnya tadi yang ngomong itu sampai teriak hasilnya seperti apa? Bahwa yang saya tadi pagi pertama itu benar-benar kayu, kalau lawak pasti teriak gitu. Maupun wisatawan lain. Sehingga ini bukanlah solusi yang terbaik jika kita mementingkan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya, mengenai masih ingin bahwa sangat urgensi Udah bajunya sama saya aja. lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi, karena yang paling diuntungkan adalah semua pihak. Mereka mengatakan bahwa jika mempunyai kesejahteraan lokal tanpa memprioritaskan keuntungan ekonomi, maka masyarakat lokal saja yang merasakan keuntungannya. Padahal jika kita lebih mementingkan keuntungan ekonomi, kita dapat merasakan keseluruhan keuntungan tersebut. Yang pertama, jika pemerintah lebih mementingkan ekonomi, pemerintah selain dapat mendistribusikan pendapatan lain terhadap daerah-daerah lain maupun mengalokasikan pendapatan tersebut terhadap sektor pendidikan maupun sektor lainnya. Jika pemerintah mengalokasikan dana tersebut di daerah situ, di daerah pariwisata tersebut, maka secara tidak langsung masyarakat akan merasakan keuntungannya. Jika pemerintah lebih mementingkan keuntungan ekonomi, karena pertama, jika pemerintah mementingkan ekonomi, mereka akan merasakan alokasi pendapatan tersebut secara signifikan. Tapi apabila jika kita mementingkan kesejahteraan masyarakat lokal, bagaimana caranya jika ekonomi saja tidak dapat diprioritaskan? Bagaimana cara mesejahterakan tersebut? Mereka mengatakan bahwa dapat diadakannya subsidi dan lain sebagainya. Bagaimana pemerintah bisa memberikan subsidi jika tidak ada keuntungan ekonomi dari sana manapun? Selanjutnya adalah mekanisme yang telah kami sebutkan bahwa kami memberikan redistribusi pendapatan, di mana kami dapat mengalokasikan pendapatan pariwisata di daerah tersebut yang tidak terserap pada satu daerah. Jika bayangkan saja jika Bali yang mendapatkan keuntungan 75 triliun dan masyarakat Bali saja sudah merasakan kesejahteraan dan berdampak positif kepada negara. Bayangkan saja kita yang sebagai negara berkembang, jika lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi, kami satu tahap lebih dekat menjadi negara yang maju. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ekonomi adalah sektor paling utama. Mereka mengatakan bahwa pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang terbesar. Padahal untuk menggapai ekonomi itu semakin maju, salah satunya adalah pariwisata. Bayangkan
tapi aku mau bahwa sektor yang mampu meningkatkan perekonomian itu bukan satu-satunya wisata, pariwisata. Karena ketika pariwisata itu menjadi sektor yang utama ketika pandemi habis. Lalu selanjutnya adalah status quo yang saat ini saya berikan yaitu jika memberikan status quo yang lain, saya juga udah memberikan di malam yang saya berikan yaitu apakah mosi ini efektif? Jika dilihat dari tim kontra bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata memprioritaskan keuntungan ekonomi, maka ini adalah pilihan yang terbaik untuk mesejahterakan masyarakat lokal secara tidak langsung. Tidak hanya mesejahterakan masyarakat lokal dengan mementingkan keuntungan ekonomi, pemerintah pun mendapatkan keuntungan. Mereka dapat menggunakan Terlalu bahasa Inggris. Pengalian isu aja dari lihat nanti di mobil dia apakah bilang mosi ini efektif dan berdampak baik? Tentu saja, jika pembangunan infrastruktur pariwisata lebih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, bagaimana dengan ekonomi kita? Bagaimana jika mereka mengesampingkan ekonomi secara terus-menerus? Bagaimana cara mendapatkan Indonesia Emas 2045 seperti yang sebutkan tadi? Jika ekonomi saja tidak diprioritaskan, jika kita memprioritaskan ekonomi, yang pertama, pemerintah mampu memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat lebih banyak lagi, lalu memberikan segala subsidi lebih banyak lagi karena mendapatkan keuntungan ekonomi tersebut. Bukankah memprioritaskan masyarakat lokal itu justru akan merugikan segala pihak dan hanya merasakan keuntungan itu di beberapa pihak saja? Lalu kami akan menyebutkan clarity statement kami, di mana tujuan kami sangat berdiri pada pembangunan infrastruktur pariwisata memprioritaskan keuntungan ekonomi, karena kami ingin bahwa jika pemerintah pembangunan infrastruktur ini lebih mementingkan keuntungan ekonomi, secara tidak langsung pendapatan daerah sangat melonjak, pendapatan daerah meningkat, sehingga masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal saja yang merasakan dampak tersebut, bahkan daerah-daerah lain yang seperti kami sebutkan tadi itu juga merasakan dampak baiknya. Sehingga mosi kali ini kami sangat berpegang teguh di tim kontra karena kami merasa bahwa mosi ini sangatlah tidak tepat. Terima kasih. Baik, berikutnya akan memaparkan kesimpulan dari tim pro terlebih dahulu. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempertegas argumen dari tim pro. Jika pembangunan infrastruktur terus mengabaikan masyarakat lokal, maka tidak adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Hal itu pastinya akan berdampak pada kemiskinan, dan pada kemiskinan itu pasti akan meningkatkan angka kriminalitas. Niatnya mau healing malah kemalingan wir. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, penyejahteraan masyarakat sekitar wisata dapat dilakukan dengan pemberian lapangan pekerjaan seperti yang pertama saya katakan tadi. Yang kedua, penting adanya pembangunan infrastruktur. Dengan begitu akan membuat ramainya wisata itu sendiri, sehingga akan berdampak pada meningkatnya upah pada masyarakat yang bekerja pada pariwisata itu. Dan yang ketiga, sehingga dengan pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemudian saya meng-highlight kekurangan dari tim lawan, di mana yang pertama, mekanisme yang dijelaskan sangat tidak jelas dan serta tidak tahu mau dibawa kemana. Hal itu sama saja inovasi tanpa aksi hanyalah ilusi. Yang kedua, argumen yang bikin itu siapa? Karena bagaimana nasib masyarakat di luar wilayah pariwisata. Yang ketiga, menganggap bahwa mosi yang kita perdebatkan hari ini tidak penting. Hal itu membuktikan bahwa tim kontra menyepelekan apa yang kami debatkan pada hari ini. Dan selanjutnya, saudara tidak menjawab BOP kami pada malam hari ini. Yang pertama yaitu, jika pariwisata lebih mementingkan keuntungan ekonomi saja akan berdampak, pertama, akan berpengaruh
Asik. Kayak banget nih gue roh lagi sama GR. Mau roh lagi. Bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata harus lebih memperhatikan menyejahterakan masyarakat lokal, bukan saja menguntungkan ekonomi. That's why this Merdeka 1 must win. Berikutnya saya berikan kesempatan pemaparan keseluruhan kepada Tim Jatra. Waktu berjalan ketika Anda Gimana ya? berbicara. Jiwa kir itu ada. Jiwa kir itu ada. Nungguin ini lo nungguin ini akhir gitu. Hari ini. Lo wece. Pariwisata adalah salah satu sektor terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Ini lebih parah daripada ayam nih gue Infrastruktur utama dan ketika pembangunan infrastruktur ini lebih diutamakan, maka keuntungan ekonominya akan diabaikan. Lalu Dewan Juri, bagaimana masyarakat sejahtera jika ekonominya tidak diperhatikan? Lalu masuk kepada kesimpulan saya bahwasanya mosi ini seharusnya membahas tentang bagaimana kesejahteraan rakyat dan ekonomi ini dapat saling menguntungkan, dan juga dapat kami bilang bahwasanya mosi ini tidak urgensi. Namun lalu Dewan Juri yang terhormat, apa kontribusi yang telah tim kami berikan? Yang pertama yaitu kami telah menjelaskan secara signifikan terkait dampak, solusi dan juga mekanisme tentang redistribusi pendapatan yang kami berikan sebagai solusi untuk menangani ataupun permasalahan pada musim ini. Dan juga tim kami dengan jelas memberikan data, fakta dan juga status quo yang ada di lapangan seperti yang kami jelaskan adalah kondisi di Bali. Namun Dewan Juri sayangnya tim lawan tidak menjelaskan mekanisme yang jelas terkait apa yang harusnya mereka lakukan dan apa yang harusnya pemerintah lakukan untuk dapat menguntungkan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu mereka juga tidak menjawab kekhawatiran kami terkait permasalahan kesenjangan daerah non pariwisata dan daerah pariwisata. Lalu pemerintah sejahtera, masyarakat sejahtera. Pemerintah yang kuat akan mampu mensejahterakan masyarakat tanpa mengesampingkan keuntungan ekonomi. Boleh bantu bilang cakep ya? Boleh. Tari daya